Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nesa Risnanda, biasa dipanggil Nesa, dari K3 UNER Angkatan 23, kelas HIP 1B Surabaya dengan NIM 4322311067. Di sini saya akan memaparkan hasil interpretasi data mengenai hubungan beban kerja fisik dengan keluhan subjektif pernafasan pada pekerja produksi dan analisis paparan debu total dari data sebuah perusahaan. Sebelumnya, tugas ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah dasar epidemiologi praktikum yang diberikan oleh Ibu Fadilatus Sukma Ika Noviarni, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan. Sesuai judul, temuan pertama yang dapat saya informasikan yakni hubungan beban kerja fisik dengan keluhan subjektif pernafasan pada pekerja produksi. Gambar di samping ialah diagram batang dari data tersebut. Total pekerja produksi sebanyak 15 orang. 10 diantaranya memiliki beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas, sedangkan sisanya diperlukan perbaikan. Dari total pekerja produksi dengan beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas, seluruhnya memiliki keluhan subjektif pernafasan. Sedangkan 1 dari 5 pekerja produksi dengan beban kerja fisik diperlukan perbaikan juga mengalami hal yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja produksi dengan beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas mengalami keluhan subjektif pernafasan. Sebagai calon ahli K3 dari kasus tersebut, saya merekomendasikan untuk melakukan beberapa pengendalian berdasarkan 5 hierarki. Yang pertama, engineering control, dengan melakukan pengecekan mesin. Dikarenakan terjadi di bagian produksi, kemungkinan dapat disebabkan oleh mesin produksi, sehingga hal ini sangat perlu dilakukan pertama kali. Kedua, dapat dilakukan administrasi kontrol dengan melakukan rotasi kerja. Sebagai contoh, pekerja produksi A di bagian barat berpindah ke bagian selatan, bergantian dengan pekerja produksi B. Ketiga, penggunaan APD seperti masker atau respirator. Hal ini dikarenakan seluruh pekerja produksi dengan beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas mengeluhkan subjektif pernafasan. Maka kemungkinannya area produksi banyak debunya atau pekerja tersebut bekerja di area dengan debu yang berlebih, bahkan dengan tidak memakai masker. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di sini merupakan indikator yang dapat memastikan penyebab keluhan subjektif pernafasan secara medis. Apakah keluhan tersebut berasal dari individunya atau dari faktor bahaya perusahaan, terutama pemeriksaan faal paru yang paling penting dilakukan. Selanjutnya, temuan kedua yakni analisis paparan debu total. Berdasarkan data yang ada, dari total keseluruhan pekerja 80 orang, 59 pekerja diantaranya terpapar debu total melebihi NAB atau sekitar 74% pekerja di perusahaan tersebut. Hal ini berarti hanya 21 saja pekerja yang tidak terpapar debu total di atas NAB. Dari kasus tersebut, saya merekomendasikan pertama, melakukan engineering control berupa pemasangan ventilasi alami 15% dari luas lantai dan pemasangan local exhaust ventilation yang dihubungkan dengan cerobong serta dilengkapi dengan penyaring debu atau filter. Kedua hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Yang kedua, penggunaan APD berupa masker atau respirator. Hal ini saya rekomendasikan sebab kemungkinan pekerja tidak menggunakan masker di tengah paparan debu di perusahaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan, terutama pemeriksaan faal paru. Pemeriksaan ini untuk memastikan kesehatan pekerja dan mencegah memperburuk kesehatan dengan melakukan saran yang diberikan oleh dokter perusahaan. Yang keempat, housekeeping. Tujuannya dilakukan pembersihan rutin debu-debu yang ada agar tidak semakin parah.